Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mengajarkan satu bab di mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yaitu bab 13 ya. Bab 13 berkaitan dengan biaya produksi. Kalau teman-teman punya bukunya, bisa teman-teman lihat di bab 13. Nah, pada bab itu sebenarnya kita mempelajari berkaitan dengan bisnis-bisnis yang ada, misalnya kayak Toyota. PT Toyota membuat mobil, misalnya gitu ya. Lalu apalagi misalnya banyak banget ya, misalnya ada Adikarya, misalkan proyek jalan tol dan lain sebagainya. Nah, mobil-mobil ini, bukan perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan-perusahaan ini itu melakukan berbagai kegiatan produksi, kegiatan ekonomi. Di sana dia memproduksi barang-barang. Misalnya kalau di sini mobil atau di sini jalan tol ya. Nah, tentu untuk membuat ini semua, itu nanti kita ada beberapa konsep-konsep yang harus kalian pelajari ya. Konsep-konsep tersebut apa? Misalnya di sini ya, seperti misalnya di sini ada namanya pendapatan. Nah, pendapatan itu sebenarnya datang dari mana ya? Yang namanya pendapatan atau pemasukan itu berarti nanti masuknya di berapa mobil yang terjual. Kalau kasusnya adalah Toyota ya. Jadi pendapatan itu banyak yang diterima oleh si perusahaan itu ya. Jadi kalau misalkan terimanya 10 mobil, misalnya 10 mobil terjual dalam 1 bulan, di mana harga mobilnya satunya adalah berapa ya? 100 juta. Berarti 1 bulan pendapatannya adalah 1 miliar. Gitu. Ya. Jadi pendapatan itu murni adalah pemasukan ya, pemasukan untuk perusahaan. Ini pendapatan total. Saya namanya pendapatan total. Nah, kemudian yang belum kita hitung adalah biaya totalnya. Biaya total. Nah, biaya total ini berkaitan dengan kita punya pengeluaran ya. Pengeluaran untuk membuat 10 mobil ini berapa? Misalnya pengeluarannya adalah 80 juta. 10 mobil itu pengeluarannya adalah 80 juta. Sehingga nanti kita ketemu namanya keuntungan bersih. Keuntungan bersih itu adalah, ini berarti HPP-nya 800 juta ya. Saya nyebutnya biaya total juga bisa, HPP juga bisa, harga pokok penjualan kalau di akuntansi ya. Itu berarti keuntungan bersihnya adalah sebesar 200 juta sebulan. Per bulan. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sudah memiliki konsep ya. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya total, yang ketiga adalah keuntungan bersih. Ya. Nah, dari sini teman-teman memahami bahwa yang namanya aktivitas produksi di dalam ekonomi mikro berarti kita berkaitan pada satu entitas perusahaan yang berusaha menghasilkan namanya keuntungan, atau kalau bahasanya namanya profit ya. Profit. Nah, dari sini berarti teman-teman memahami 3 konsep ini. Lalu bagaimana dengan biayanya? Kan ini belum secara umum ya. Secara umum kan kita belum melihat biaya ini komposisinya apa sih gitu. Kan tidak langsung serta-merta 80 juta ini hanya produksi mobil. Pasti ada biaya-biaya lainnya juga.
Ya, nah, saya akan jelaskan di situ. Nah, teman-teman, kita sekarang melihat bahwa di dalam perekonomian tadi atau di dalam perusahaan tadi ada namanya biaya. Nah, jadi biaya itu kalau di akuntansi itu biasanya disebutkan secara eksplisit ya. Artinya ya harga untuk bayar mobil tadi berapa gitu. Bayar mobil namanya eksplisit itu berarti jelas ya atau terwujud. Nah, terwujud. Nah, karena terwujud itu namanya eksplisit. Ada nggak sih biaya yang tidak terwujud? Ada. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kalau biaya di akuntansi, versi akuntansi itu biaya itu berbentuk eksplisit atau terwujud. Jadi bayarnya itu benar-benar bayar betulan gitu loh, bukan secara implisit nggak kelihatan gitu. Benar-benar dibayar sekian atau tadi kalau dalam kasus tadi adalah 800 juta ya kalau tidak salah tadi. Sedangkan kalau kita ngomongin dari sisi ekonomi mikro ya, itu kita akan melihat bahwa biaya itu tidak hanya eksplisit tapi juga apa? Implisit. Nah, implisit itu apa? Tidak berwujud. Tak wujud. Kalau biaya itu tidak terwujud, berarti apa yang bisa, salah satu contohnya apa? Biaya peluang atau opportunity cost. Sudah pernah saya jelaskan di chapter sebelumnya. Nah, misalnya di sini contoh ya, saya memutuskan untuk bisnis mobil. Ya, bisnis mobil itu tadi berarti investasinya contohnya adalah 100 triliun deh, 100 triliun. Ya. Sedangkan kalau saya 100 triliun ini saya bisa buat bikin industri sepeda motor dengan kapasitas atau jumlah produksi yang lebih banyak daripada yang mobil. Kalau mungkin 100 T ini untuk mobil ya bisa memproduksi katakanlah 1000. Tapi kalau sepeda motor bisa 10.000. Sehingga saya punya biaya peluang sebesar 100 T untuk memiliki kesempatan membuka usaha sepeda motor. Tapi biaya itu tidak saya keluarkan betul-betul. Jadi secara tak wujud, secara implisit artinya. Ya. Jadi saya ulangi, untuk di mikro itu biaya itu terdiri dari eksplisit dan implisit. Kalau implisit itu berarti yang kita pilih itu menjadi biaya. Kenapa yang kita pilih menjadi biaya? Karena kita bisa punya kesempatan untuk memilih usaha lain yang memiliki modal yang sama atau biaya yang sama, namun saya bisa punya usaha yang lebih atau kapasitas yang lebih banyak daripada yang ini, yang mobil tadi, gitu ya. Oke, sekarang kalau di dalam pabrik biaya itu apa saja? Misalnya di sini kita mau memproduksi mobil. Kita mau memproduksi mobil. Biaya itu terdiri dari apa namanya, teman-teman? Biaya tetap atau fixed cost. Cost itu biaya ya. Atau biaya variabel. Nah, biaya variabel itu biaya yang mengikuti jumlah produksi. Katakanlah tadi saya produksi mobil ya. Mobil itu ada 800 juta. Nah, ini kan biaya untuk memproduksi mobilnya. Kita belum melihat dari biaya tetapnya, atau misalnya di sini biaya yang tidak berubah meski terjadi penurunan
atau kenaikan jumlah produksi. Nah, gitu. Jadi meski terjadi penurunan tuh dia tetap tak berubah. Contohnya apa? Misalnya sewa pabrik. Contohnya sewa pabrik. Ya, misalnya sewa pabrik kan contohnya setahun ya. Setahun, 1 tahun misalnya 5M. 5 miliar ya. Berarti itu dibayarkan ya selalu 5 miliar. Tak peduli pabrik kita atau perusahaan kita tuh mau memproduksi 100 mobil, 10.000 mobil, ya sewanya tetap sekian. Gitu loh teman-teman. Tidak ada batasan pada tahap-tahap tertentu. Tapi dia bisa juga menjadi berubah ketika pabriknya sudah tidak cukup. Misalnya pabriknya ini kapasitas maksimal 1.000 mobil, tapi kita memproduksi 2.000, nantinya kita harus nambah. Tapi ketika kita memproduksi 900, 800, 1.000, 500 atau 400, 750 mobil, ya tetap bayarnya hanya sekian. Jadi ini biaya tetap yang akan ada atau harus kita bayar ketika kita memproduksi sebuah barang. Nah, dari situ berarti teman-teman sekarang memahami bahwa kalau kita bikin bisnis tidak hanya variabel cost saja, tapi biaya tetap inilah yang membuat kita harus membayar lebih. Ya, kalau misalkan saya flashback sedikit di usaha kecil misalnya ya, usaha kecil itu butuh ini juga, butuh apa? Butuh untuk bisa survive ya, dia harus sewa tempat dan lain sebagainya gitu loh. Nah, makanya dari situ kita harus memperhitungkan biaya tetap agar kita menjaga supaya ini tidak mengurangi lebih dari pendapatan kita. Kalau mengurangi lebih dari pendapatan kita artinya apa? Kita rugi gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke faktor produksi atau kurva produksi atau fungsi produksi. Di sini fungsi produksi. Nah, apa itu fungsi produksi? Kalau teman-teman lihat di buku, bisa teman-teman lihat di halaman 336. Nah, di situ ada tabel-tabel ya. Ya, misalnya fungsi produksi itu berarti menggambarkan adalah jumlah pekerja dibandingkan dengan outputnya atau yang dia produksi. Di sini ada 3 contoh, 5 contoh ya. Saya akan coba buat dalam bentuk 3 saja ya, biar lebih hemat tempat. Misalnya di sini saya punya jumlah pekerja sebanyak 0, 1, 2, 3. Misalnya saya pengrajin apa ya? televisi gitu ya. Output artinya yang bisa dikerjakan oleh 1 orang itu berapa TV, 2 orang berapa TV, 3 orang berapa TV gitu ya. Misalnya di sini kalau 0 ya jelas nggak ada yang diproduksi ya, 0. Kalau 1 orang misalnya di sini adalah 50. Dengan 1 orang kita bisa memproduksi 50 TV misalnya gitu dalam 1 bulan. Ya, terus yang kedua adalah misalnya di sini 90. Nah, di sini 120. Oke, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan misalnya di sini, maaf ya nggak rapi ya. Jumlah tenaga kerja ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3. Di sini ada 50. Di sini 90, di sini 120. Gini. Set naik. Nah, itu namanya fungsi produksi ya. Nah, kan tidak hanya sekian. Kalau kita mau melihat dari sisi apa? Biaya produksi, berarti misalnya di sini katakanlah biayanya ya. Misalnya biaya tetap, saya singkat BT. Biaya tetapnya adalah 5 juta. Ya akan tetap 5 juta meskipun kita punya jumlah pekerja yang
meningkat. Ini akan tetap sama, ya. Misalnya untuk uang sewa dan lain sebagainya. Terus biaya pekerja atau gaji. Nah, kalau gaji tergantung dari jumlah karyawannya. Misalnya kalau satu pekerja itu gajinya 1 juta, berarti kalau 2 pekerja kan 2 juta. 3 pekerja berarti 3 juta. Nah, ini biaya variabel namanya. Biaya variabel itu mengikuti jumlah pekerjanya. Gitu. Oke, paham ya? Jadi kurvanya tadi bentuknya mirip kayak kurva penawaran, ya. Jadi enggak seperti permintaan ya. Sebenarnya itu kalau di buku kurvanya itu enggak lurus ya. Jadi pertama itu lurus dulu, habis itu baru agak turun dikit. Nah, sebenarnya gitu. Karena apa? Karena setiap penambahan jumlah pekerja, ya, itu akan mengalami idle. Apa itu idle? Idle itu nganggur, kapasitas nganggur. IDLE ya. Kapasitas nganggur. Kalau saya bahasanya gitu. Nganggur itu artinya misalnya satu orang bisa memproduksi 50, 2, 90, 3, 120. Kan semakin lurus ya. Artinya kalau naiknya sama begini berarti kurvanya lurus. Set gini ya. Tapi kalau lama-lama misalkan kita ada satu titik di mana pekerjanya itu 10 orang. Padahal untuk memproduksi TV 10 orang modal kita nggak sampai segitu. Atau kapasitas dari biaya kita ini itu adalah untuk 10 TV, 200 TV misalnya gitu ya. 200 TV, tapi kita punya 10 orang. Ya, padahal satu TV ada hanya 50. Gitu. Ya, satu TV hanya 50. Maka ada beberapa orang yang idle atau nganggur. Sehingga dia tuh nggak bikin apa-apa. Satu orang aja cukup kok. Nah, itu harus kalian diperhatikan. Nanti kalau punya bisnis dan lain sebagainya harus kalian perhatikan. Oke? Untuk kode absen bab ini adalah 541A. 541A. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.